Difraksi celah tunggal adalah pengaturan muka gelombang ketika melewati suatu penghalang atau celah sempit, di mana peristiwa difraksi cahaya ini nantinya akan menimbulkan pola gelap terang pada layar. Kita dapat mengamati gejala ini dengan cara melihat cahaya dari sela jari-jari kita yang kita rapatkan dan kita arahkan ke arah cahaya yang jauh, seperti lampu neon, dan ini adalah rumus untuk menghitung difraksi celah tunggal. Nah nih guys, ada fotonya nih. Selanjutnya, pada difraksi celah tunggal terjadi dua fenomena, yaitu difraksi dan interferensi. Difraksi terjadi ketika cahaya datang dan melewati penghalang atau celah sempit, sehingga cahaya terjadi peleturan. Pada celah ini dianggap terdapat beberapa sumber cahaya yang paling koherensi pada gambar. Terlihat seperti titik-titik itu. Mengapa hal itu dianggap sebagai sumber-sumber cahaya yang berbeda? Karena menurut prinsip Huygens, semua titik pada celah dianggap sebagai sumber cahaya yang terpisah. Interferensi ini yang membuat timbulnya cahaya terang atau pita terang dan pita gelap. Pada interferensi konstruktif akan membentuk pita terang, sedangkan pada interferensi destruktif akan membentuk pita gelap. Penggaris, laser, kertas putih yang sudah diberi selotip sebagai layar, dan juga kardus yang sudah dilubangi dan ditempelkan sehelai rambut. Nah, pada percobaan kali ini, kami akan melakukan percobaan untuk melewatkan sinar laser koheren dan monokromatik pada layar, sehingga terbentuk pola difraksi pada layar. Berikut ini adalah proses percobaannya. Di sini kami meletakkan sinar 30 cm dari celah dan juga celah 40 cm dari layar. Pastikan sinar koheren dapat masuk ke celah tunggal yang kemudian terrefraksikan ke layar. Berikut ini adalah hasil dari percobaannya. Dapat kita lihat nih, ternyata pola cahaya yang terbentuk mengandung pita terang dan juga pita gelap, yang intensitas pada pita terang pusat yang tengah sangat besar dibandingkan pita terang di sekelilingnya. Jika diukur menggunakan penggaris, dapat dilihat jarak antara terang pusat dan pita gelap pertama adalah 2 mm. Oke, kita langsung ke data percobaan. Yang pertama itu ada lebar celah atau D sama dengan 0,2 mm. Selanjutnya di situ ada jarak terang pusat ke pita gelap itu sama dengan 2 mm. Selanjutnya ada jarak layar dari celah atau L itu sama dengan 400 mm. Terus ada orde pita atau N sama dengan 1. Panjang gelombang yang dicari itu ya panjang gelombangnya berapa. Oke, lambda sama dengan D atau lebar celah dikali P dibagi N, orde pita dikali L, jarak layar dari celah. Jadi langsung aja dimasukin semuanya itu 0,5 mm dikali dengan 2 mm dibagi 1 dikali 400 mm. Jadi hasilnya 0,5 dikali 2 itu 2,5 terus dikali 10 pangkat min 3 mm. Itu 2,5 nya dikali 10 pangkat 3 jadinya jadi nanometer, jadi 2500 nanometer. Jadi kesimpulannya, yang pertama, difraksi celah tunggal adalah pelenturan muka gelombang ketika melewati celah tunggal yang sempit. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, semakin jarak jauh antara layar dan celah, maka akan semakin besar cahaya dan difraksi yang terbentuk, dan juga jarak antara terang pusat dan pita gelap. Itu P-nya. Yang ketiga, selanjutnya, pada proses difraksi celah tunggal juga terjadi proses interferensi, dikarenakan setiap titik pada celah dapat menjadi sumber-sumber cahaya yang saling koheren. Atau prinsip Huygens, ya, sehingga menghasilkan pola pita gelap atau destruktif dan pita terang konstruktif. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, cahaya pada terang pusat merambat lurus, difraksi dan interferensi pada pita gelap dan terang. Pada percobaan didapatkan panjang gelombang 2,5 nanometer. Terima kasih.